Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam ta'aturkan kepada Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Pagi ini masih membahas tentang qasasul Quran, kisah-kisah di dalam Al-Quranul Karim, dan kita akan masuk pada kisah yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 32 dan seterusnya. Kisah ini masih bicara tentang umat-umat sebelum Islam. Artinya masih bicara tentang kisah dari kisah-kisah Bani Israel, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutnya kisah ini dengan kisah Ashab Jannataini, kisah pemilik dua kebun. Secara nas Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wadrib lahum mathalan rajulaini, dan berikanlah wahai Muhammad kepada mereka sebuah kisah perumpamaan dua orang laki-laki. Memang Al-Quran tidak menyebutkan siapa dua orang laki-laki ini. Begitu juga hadis Nabi SAW tidak menceritakannya. Akan tapi kalau merujuk kepada tafsir, maka banyak ahli tafsir yang kemudian menceritakan siapa dua orang laki-laki ini, dan kebanyakan kisah-kisah Israiliyat. Akan tapi Nabi SAW bersabda secara umum, hadithu ambani Israel wala haraj. Boleh kalian mengkisahkan tentang kisah-kisah Bani Israel dan tidak mengapa, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena kisah Bani Israel itu tidak boleh dibenarkan secara mutlak ataupun didustakan secara mutlak, karena dikhawatirkan di antara kisah-kisah itu ada yang mencocoki Al-Quran. Makanya Nabi SAW membolehkan mengkisahkan tentang Israiliyat itu hanya sekedar pelengkap saja, bukan dijadikan patokan. Dan kisah dalam Al-Quran itu semua benar, bukan cerita ataupun dongeng. Dan semua kisah dalam Al-Quran termasuk ahsanul qasas, kisah terbaik. Artinya banyak pelajaran yang kita akan petik dalam kisah ini. Dahulu di zaman Bani Israel, kata para ulama tafsir, ada dua orang bersaudara. Ada yang mengatakan orang lain tetapi kemudian bersyirikat dalam bisnis. Dan dalam surah Sad, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa inna kathiran minal khulata la yabgi ba'duhum ba'da illa alladhina amanu. Dan kebanyakan orang yang bersyirikat dalam sebuah tijarah perniagaan umumnya pasti terjadi masalah. Umumnya, kalau orang sudah berbisnis lebih daripada satu orang bersyirikat meletakkan hartanya di situ, biasanya la yabghi ba'duhum ba'dha, pasti satu di antara keduanya akan menzalimi, kecuali orang-orang yang beriman, kata Allah. Artinya kebanyakan seperti itu. Makanya banyak orang yang tidak mau berbisnis, bersyirikat dengan orang lain.
karena dikhawatirkan ada masalah. Karena Al-Quran yang mengatakan bahwa kebanyakan orang berbisnis itu biasanya bermasalah kalau lebih daripada satu orang. Termasuk dalam kisah ini. Jadi ada dua orang yang berbisnis, kemudian terjadi permasalahan, akhirnya sahamnya dibagi dua. Diambil modalnya masing-masing, 50%, 50%. Ada yang mengatakan modalnya sekitar 8.000 dinar, artinya masing-masing mendapatkan 4.000 dinar. Setelah kemudian keduanya berpisah dan masing-masing membawa hartanya, maka yang satu ini orang saleh, orang baik, lah yang satunya ini orang jahat, orang toleh. Yang orang saleh ini, orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, ketika dia sudah mendapatkan bagian hasilnya yang 50%, yang 4.000 dinar itu, maka yang 1.000 dinar dia belikan kebun, kemudian diinfakkan di jalan Allah, diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang 1.000 dinar lagi dia belikan pakaian, makanan, minuman, kemudian diinfakkan kepada fuqara wal masakin. Kemudian yang 1.000 dinar lagi dibelikan budak, kemudian dimerdekakan. Kemudian yang 1.000-nya lagi disedekahkan kepada yang lainnya. Lah berbeda dengan kawannya. Setelah dia berpisah tadi dan mendapatkan 4.000 dinar, maka yang 1.000 diberikan kebun, kemudian dikelolanya. Kemudian yang 1.000 dibelikan budak, kemudian disuruh untuk mengelola kebunnya. Kemudian yang 1.000 digunakan mahar, kemudian menikah dengan wanita cantik. Dan yang 1.000 lagi dikembangkan dalam bisnisnya. Dan Allah takdirkan yang kedua ini menjadi kaya raya dan tidak pernah bersedekah. Akan tapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, orang yang pertama ini, walaupun secara kasat mata setelah kemudian semua hartanya diinfakkan akhirnya jadi fakir, ya di dunia, tapi di akhirat dia orang yang paling kaya, karena dia berbisnis dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma naqasa min mali sadaqah. Tapi yang kedua ini, walaupun kaya secara kasat mata di dunia, belum tentu dia kaya di akhirat. Karena kekayaan yang ada di dunia itu hanya istidraj saja. Maksudnya istidraj itu sengaja Allah berikan kekayaan sampai pada waktunya Allah adab. Karena orang kaya itu bukan bukti Allah cinta. Tidak ada yang mengatakan seperti itu dalam Quran atau Sunnah, bahwa orang kaya itu tanda bukti cinta Allah kepada mereka. Tidak. Karena kebanyakan orang-orang kaya berprasangka seperti itu, bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan bisnisnya, dia mengatakan Rabbi akraman, Rabbku telah memuliakan diriku. Tapi ketika dibangkrutkan, dia pun mengatakan Rabbi ahanan, Rabbku telah menghinakan diriku. Itu bukan kaedah orang yang memiliki harta. Karena yang namanya harta itu bersyarikat antara mukmin dan kafir. Sulaiman kaya, Namrud juga kaya. Abu Bakar kaya, Abu Lahab juga kaya. Dan begitu seterusnya. Dan kebanyakan orang-orang kaya itu orang-orang kafir. Namrud, Fir'aun, Qarun, Abu Lahab, Abu Jahal. Rata-rata dalam sejarah bahwa orang-orang kaya itu kebanyakan orang kafir. Ya, karena bagi mereka bahwa dunia itu surga, dan bagi orang yang beriman dunia itu penjara. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Jadi ketika kemudian yang beriman ini habis hartanya kemudian fakir, pertanyaannya di sini, boleh enggak seseorang itu menginfakkan semua hartanya? Maka kita katakan boleh dengan syarat. Seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pernah menginfakkan semua hartanya di perang Tabuk. Ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu an datang kepada Rasul membawa separuh hartanya, kononnya dia ingin menjangkau Abu Bakar. Ketika kemudian Umar sudah menginfakkan separuh hartanya, tiba-tiba datang pula Abu Bakar kepada Rasul, "Ya Rasulullah,
aku infakkan semua hartaku. Kata Rasul, wa ma abqaita li ahlik. Apa kalau kau infakkan semua hartamu, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Dengan tawakalnya Abu Bakar mengatakan, aku tinggalkan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Pertanyaannya, boleh tidak menginfakkan semua harta? Seperti Abu Bakar atau seperti dalam kisah pemilik 2 kebun ini. Maka para ulama mengatakan, lihat kondisi orang yang menginfakkan itu. Kalau kondisinya sedang sehat dan tidak diponis sakit yang mengakibatkan kematian, maka boleh. Ini satu syarat. Syarat yang kedua, kata para ulama, kalau memang dia punya skill untuk mencari nafkah, seperti Abu Bakar. Abu Bakar itu kan dia pembisnis emas, tujarul zahab. Jadi Abu Bakar itu pembisnis emas, sehingga kalau seandainya seluruh emas-emasnya diinfakkan di jalan Allah, dia bisa kemudian mencari lagi dengan kecerdasan taktik bisnisnya, kepiawaian dalam bisnis dia bisa walaupun tanpa modal. Seperti kepada kisahnya siapa? Abdurrahman ibn Auf. Dia berbisnis tanpa modal. Dia datang ke Madinah tidak bawa apa-apa. Ketika ditawarkan oleh Sa'd bin Rabi kekayaan, dia menolaknya. Dia hanya mengatakan, dullani ala suq, mana pasar, katanya. Akhirnya ditunjukkan kepada pasar Bani Kunaiko, pasarnya orang Yahudi di Madinah. Masuklah Abdurrahman bin Auf tanpa ada modal 1 sen pun. Lihat bagaimana Abdurrahman memainkan bisnisnya. Dia masuk ke pasar, dia datangi penjual minyak zaitun. Kemudian dia katakan, jualah minyakmu kepadaku tapi dengan cara hutang. Kan Abdurrahman juga ma'ruf, seorang pembisnis, namanya juga sudah dikenal di Madinah. Akhirnya kemudian kata penjual zait, baik, saya akan jual minyak ini kepadamu dengan hutang. Pada waktu tertentu kau harus membayar sampai lunas. Sepakat? Sepakat. Diambil barang itu. Kemudian setelah dia mendapatkan barang dengan cara hutang, kemudian dia jual lagi barang itu dengan cara kontan. Dia cari pembeli, kemudian dijual dengan cara kontan, walaupun mendapatkan keuntungan sedikit tidak ada masalah, tapi dia bisa mengembalikan modalnya dan mendapatkan keuntungan itu. Seperti itulah Abdurrahman bin Auf, sampai akhirnya sedikit demi sedikit dia kumpulkan keuntungannya, akhirnya jadi modal. Itu namanya bisnis tanpa modal namanya. Lah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu seperti itu. Makanya para ulama mengatakan, kalau dia menginfakkan semua hartanya, satu dalam kondisi sehat, yang kedua punya skill dalam usaha, tidak mengapa seseorang itu menginfakkan semua hartanya. Tapi kalau dalam kondisi sakit dan dia punya keturunan, tidak boleh. Pokoknya dokter memvonis nih, usiamu tinggal sebulan, tidak boleh orang menginfakkan semua hartanya. Karena Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa, wal yakhshal ladzina law tarakuna min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Tidak boleh orang meninggalkan keturunannya kemudian menjadi lemah sehingga menjadi peminta-minta. Makanya Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu an, ketika hampir meninggal kematiannya itu, tapi Allah takdirkan kemudian sembuh. Tapi Rasul pernah berkunjung kepadanya. Dan Sa'd bin Abi Waqqas mengatakan, ya Rasulullah, aku memiliki anak perempuan. Bagaimana kalau seandainya hartaku yang banyak itu kuinfakkan semua di jalan Allah? Kata Rasul, jangan. Kemudian dia mengatakan, bagaimana kalau separuh? Separuh juga bang, jangan. Bagaimana kalau sepertiga? As-thulutsu aktsar, kata Rasul. Bahwa sepertiga itu sudah terlampau banyak. Artinya kalau seseorang hendak menginfakkan hartanya dalam kondisi sedang sakaratul maut, tidak boleh dikeluarkan kecuali hanya sepertiganya. Wasiat itu tidak boleh lebih daripada sepertiga. Pamannya begini, ada orang mau mati nih, kemudian dia mengatakan, kalau saya mati semua kekayaanku saya infakkan ke pesantren. Tiba-tiba dia mati, maka ahli waris hanya boleh mengambil sepertiga hartanya saja, dan 2/3-nya dijadikan warisan. Begitu dalam Islam. Maka 2 syarat ini boleh kalau seseorang menginfakkan semua hartanya, satu dalam kondisi sakit, atau yang kedua punya skill. Kalau kayanya bukan punya skill, pamannya dia kaya karena orang tuanya meninggal dapat warisan banyak. Orang tuanya pandai bisnis, dia tak pandai.
maka tidak boleh menginfakkan hartanya kalau dia tidak pandai bisnis, karena dikhawatirkan ketika dia menginfakkan semua hartanya kemudian dia tidak pandai bisnis, akhirnya jadi kerek, miskin, minta-minta pula. Maka dua syarat harus terpenuhi. Boleh Anda menginfakkan seperti Abu Bakar atau seperti dalam kisah pemilik dua kebun ini. Begitu keterangan para ulama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah ketika orang yang beriman, orang yang saleh ini jatuh miskin, betul-betul miskin, kemudian yang kawannya ini, yang taleh, yang fasik ini makin kaya, makin bisnisnya berkembang, kebunnya makin luas, kemudian rumahnya makin indah, kemudian pembantunya makin banyak, budaknya makin banyak, kaya raya sampai dia buat istana. Sudah lama bertahun-tahun, akhirnya orang saleh ini daripada dia mencari pekerjaan kepada orang, bagus dia mencari pekerjaan kepada kawannya atau mungkin dalam riwayat saudaranya. Karena sudah kenal, dan dia mencari pekerjaan pun hanya ingin makan saja, ingin supaya bertahan hidup, bukan untuk kaya. Karena keyakinan dia bahwa dia sudah berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Datanglah dia kepada kawannya ini. Ketika masuk kepada rumah kawannya, istana yang sangat besar, rupanya tidak sembarang masuk. Kayak orang-orang kayak sekarang kan, di depannya sudah ada satpam, depan pagarnya ada anjing lagi, pagar lagi, nanti masuk lagi, pagar lagi, masuk lagi pakai kat lagi, kan gitu orang sekarang ini. Nanti sudah masuk ada sekretaris 1, sekretaris 2, sekretaris 3 sampai 10 sekretaris, baru masuk proposal kan gitu. Nah, jadi zaman sekarang kan gitu. Jadi susah dia masuk ke istana kawannya itu, sampai akhirnya berjumpa juga. Lah ini karena sudah lama bertahun-tahun tidak kenal pula, padahal dulu kawan bisnisnya. Begitu orang kaya, biasanya dia tidak akan kenal kecuali dirinya saja dan keluarganya. Ketika berjumpa, man anta, siapa kamu? Dia mengatakan, saya sahibuka, saya kawanmu dulu yang berbisnis. Dia mengatakan, oh kamu rupanya. Kenapa pakaianmu compang-camping? Kenapa penampilanmu kumal? Dari mana kamu kan gitu? Kemudian diceritakan bahwa semua hartanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendengar bahwa semua hartanya diinfakkan di jalan Allah, marah pula si kawan yang kaya ini dan membodoh-bodohkan kawannya. Kemudian dia sombong dan mengatakan, lihat sekarang saya, lihat rumah saya, lihat istri saya, lihat anak saya, lihat kebun saya, lihat uang saya, macam-macam. Ria, kemudian sombong. Dari sini kisah ini dimulai. Kemudian orang ini mengajak kawannya yang sudah fakir karena berbisnis dengan Allah ke dalam kebunnya. Apa yang Allah katakan? Allah katakan, wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'an. Dan berikanlah wahai Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin menasihati orang-orang kafir, jangan sombong kalian dengan kekayaan kalian. Lihat Abu Lahab, ketika Allah turunkan surah Tabbat yada Abi Lahab wa tab, dia kumpulkan kawan-kawannya dan mengatakan, kalau yang dikatakan si Muhammad itu benar, bahwa dia akan masuk ke neraka yang akan membakarnya, saya selana naran dzata lahab. Kata Abu Lahab, saya tidak akan kisah, saya tenang saja, harta saya banyak, anak-anak saya sukses. Kalau seandainya betul-betul saya masuk neraka, ku tebus neraka itu dengan hartaku dan anak-anakku. Emang neraka bisa tawar-tawaran dengan Allah? Maka Allah katakan, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Abu Lahab, hartamu dan anakmu itu enggak ada guna. Lihat kepada Al-Walid ibn Mughirah, dia juga sama mengingkari tidak adanya yaumul ba'thi dan mengatakan, kalau seandainya aku mati, tentu Allah akan memberikan yang lebih baik lagi. Karena di dunia saja Allah muliakan saya, Allah berikan kekayaan, maka kalau saya mati Allah akan berikan 2 kali lipat. Maka apa kata Allah dalam surah Al-Mudaththir kepada Al-Walid ibn Mughirah? Sa'uslihi saqar, saya akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi Rasul ingin katakan kepada mereka dengan membawa kisah ini, jangan sombong kalian dengan harta kalian.
Akan ada hari di mana harta kalian lenyap dari kalian kalau Allah berkehendak. Kemudian Allah mengatakan, dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan, dua orang laki-laki, seseorang yang kafir, kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buat ladang. Jadi gambarannya seperti ini, kawan. Orang ini memiliki dua kebun. Kebun anggur di mana-mana. Dan anggur itu mahal, ikhwan, beda dengan buah-buah yang lain. Jadi di situ ada dua kebun anggur, kemudian sekelilingnya pagarnya itu pohon kurma. Jadi pohon kurma itu mengelilingi pohon anggur. Bukan hanya itu saja, air yang kemudian melintasi mengelilingi kebun itu tidak pernah surut air itu, irigasinya itu. Sehingga kemudian pemilik dua kebun ini tidak payah-payah menyiram. Jadi air itu sudah masuk ke kebunnya, dan subhanallah, ahli tafsir menyebutkan semua pohon berbuah. Tidak ada satu pun pohon kecuali berbuah. Dan ini bagi dunia pertanian ini sangat sulit. Karena pasti dari sekian pohon itu, umpamanya pohon durian, mangga, rambutan atau apa, pasti di antara batangnya itu ada yang berbuah, ada yang tidak. Ada yang berhasil panen, ada yang gagal panen. Makanya kenapa dalam dunia zakat, zakat pertanian itu kan dibuat humus dan usyur gitu ya, 1/5 atau 1/10-nya. Kenapa? Karena melihat mungkin di antara pohon-pohon itu tidak semua berbuah. Lah makanya orang ini diberikan nikmat semua pohon berbuah, semua batang ada buahnya. Gimana nikmat mana lagi? Kemudian di sekelilingnya bukan hanya ada aliran irigasi sungai, tetapi juga ada zuru, ada kebun lain. Mungkin kalau sekarang ini nanam kacang, nanam padi, nanam apa gitu ya, lengkap kebun itu. Luar biasa Allah berikan nikmat kepada pemilik dua kebun ini. Kemudian bagaimana Allah gambarkan keuntungannya ini? Kiltal jannataini atat ukulaha walam tadhlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang buahnya sedikit pun. Kata para ulama, berbuah tanpa ada musim. Buah terus, bayangkan coba. Kalau durian setahun, ya setahunlah buah durian itu keluar. Kalau mangga, ya mangga, rambutan, rambutan, anggur, anggur gitu ya. Tidak pernah, nggak ada musimnya. Musim terus. Dan di celah-celah kedua kebun itu kami aliri air sungai. Wa kana lahu thamarun, dan dia memiliki kekayaan yang sangat besar, karena dari hasil panen itu dijual terus, setiap hari dia jual hasilnya, akhirnya kaya dan kaya sekali. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sinilah kemudian kawannya datang ingin cari pekerjaan. Masuklah kawannya ini ke istana kawannya yang kaya itu. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa azzu nafara. Kemudian terjadi dialog. Dari sini nampak kesombongan orang kaya ini dan mengatakan, lihat hartaku, hartaku jauh lebih banyak daripada hartamu, dan pekerja-pekerjaku, budak-budakku, pengikutku jauh lebih kuat dibandingkan pengikutmu. Begitulah orang kaya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dari sini kemudian yang kaya ini mengajak kawannya masuk ke kebun. Kalau kau tidak percaya dengan kekayaanku, ayo ikut ke kebun saya. Berangkat dua orang ini ke dalam kebun pemilik dua kebun itu. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi. Kemudian dia pun masuk ke kebunnya dengan sikap yang sangat mendolimi dirinya, merugikan dirinya. Kemudian dia pun mengucapkan kalimat kufur yang menunjukkan kufurnya nikmat orang ini. Lihat bagaimana perkataannya. Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Aku kira kebun ini tidak akan binasa selamanya. Dia sangat yakin bahwa kekayaannya tidak mungkin hilang.
Dari sinilah Allah Subhanahu wa taala katakan jama'a malan wa addadah yahsabu anna malahu akhladah. Orang kalau sudah terbiasa mengumpulkan harta, kemudian jauh daripada ketaatan kepada Allah, pasti dia akan menyangka hartanya mengekalkan dia. Oh, tenang, kalau saya sakit saya bisa ke rumah sakit Singapura, kalau tidak bisa ke Amerika, nggak bisa ke Cina. Tenang saja. Merasa dia tidak akan mati, awet muda terus. Makanya orang-orang kaya dipandangnya orang-orang miskin itu tidak pernah mati. Orang-orang miskin yang tidak pernah beriman kepada Allah dan hari akhir, kalau memandang orang kaya itu rasanya kekal dia. Kenapa? Karena dilihat dari penampilan. Karena umumnya orang kaya usia 60 itu biasanya kayak 40 tahun, masih muda. Tapi dibalik, kalau orang miskin usia 40 kayak 80, udah keripat-keriput kan gitu ya. Karena orang kaya biasa sauna, biasa ke salon, kalau ceweknya mungkin biasa ke disuntik silikon sana sini gitu ya, dipanjangi kupingnya, dipelukin matanya gitu ya, biar nampak cantik. Jadi kalau orang kaya itu walaupun usia dia 50 tahun kayak 25 tahun usianya, awet muda kayaknya kamu ini. Kalau orang miskin terbalik, usia 20 tahun kayak 50 tahun, kayaknya awet tua kamu ini katanya. Kenapa? Karena tidak pernah menjaga badannya. Dari sini orang miskin menyangka orang kaya tidak mati-mati katanya. Siapa bilang? Orang kaya mati, orang miskin mati. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza. Kemudian yang kedua kata-katanya, wa ma'adhunnu sa'ata qa'imah. Lebih parah lagi, dia mengatakan, dan aku kira hari kiamat tidak mungkin datang. Lebih parah lagi, mengingkari kebangkitan. Kemudian yang ketiga lebih parah lagi, wala in rudidtu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Dan kiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, kalaulah aku mati katanya, pasti aku akan mendapatkan tempat yang lebih baik kelak di hadapan Allah. Di dunia saja Allah sudah sayang, Allah kasih istana, Allah kasih kebun, Allah kasih istri, Allah kasih anak. Di akhirat pasti Allah akan berikan 2 kali lipat kebunku, kekayaanku akan dilipat gandakan. Seolah-olah saya katakan dari awal bahwa dia meyakini bahwa ketika Allah berikan kekayaan seolah-olah Allah sayang kepada dia. Bukan. Kaya itu bukan tanda sayang dari Allah, karena kaya dan miskin itu dua-duanya ujian Allah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kata Allah. Kami akan uji kalian dengan hal yang baik dan hal yang buruk, dan terkadang kebaikan itu lebih berat fitnahnya dibandingkan keburukan. Kemudian ini kawan yang baik ini mulai menasihati, dan harusnya seperti itu. Antum kalau melihat kawan ini kurang bagus, nasihati, jangan dibiarkan. Karena bagaimanapun as-sahib sahib, kata orang Arab. Kawan itu biasanya nyeret. Kalau kawan baik nyeret baik, kalau kawan jahat nyeret kejahatan. Lihat bagaimana teladan bagi kita ini. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Berkatalah orang baik ini dalam rangka mendebat ucapannya ini. Apa nasihatnya? Akafarta billadzi khalaqak min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajulan. Apakah engkau akan ingkar kepada Tuhan? Kau akan kufur kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna, berhasil seperti sekarang? Seolah-olah dia mengatakan, dengar ya, saya, kamu atau semua orang dulu tidak ada. Kemudian bapak kami diciptakan dari tanah. Kemudian saya, kamu dan yang lainnya diciptakan dari setetes mani yang hina, yang keluar dari tempat najis. Kemudian Allah berikan pendengaran, penglihatan, otak, akal, kemudian kekuatan sampai besar. Tiba-tiba Allah berikan rizki, sekarang kau kaya, tiba-tiba kau sombong. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah ketika mengeluarkan kita dari perut ibu kita itu tidak tahu apa-apa. Coba lihat bayi baru brojol itu, lihat pun tidak, dengar pun tidak, ngomong pun apalagi, bergerak pun tidak bisa. Itulah bayi. Kemudian mulai beranjak, latihan ngomong, mulai bisa memandang jauh, mendengar agak jauh. Kemudian besar sedikit diberikan otak, besar sedikit diberikan ilmu. Akhirnya yang satu jadi dokter, yang satu insinyur, yang satu pilot, yang satu macam-macam, berhasil. Tiba-tiba dia sombong, pada semua itu datang dari Allah Azza wa Jal. Maka dinasihati, jangan seperti itu. Lakinnahu Allah Rabbi wa la usyriku bi ahada.
tetapi aku percaya, kata orang saleh ini, bahwa Allah Tuhanku dan aku tidak mungkin mempersekutukan aku dengan siapapun. Seolah-olah dia mengatakan, jangan sekutukan Allah dengan hartamu. Karena di zaman sekarang kan banyak orang yang disebut oleh hadis Rasul abdu dinar, hamba uang. Ada orang yang mencari uang itu, ayam belum bangun dia sudah bangun. Nanti pulang ayam sudah tidur, dia pula baru tidur. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala gitu ya. Keringat bercucuran, ndak ingat sudah namanya solat itu, ndak ingat. Dan ini kufur seperti ini. Kemudian dia mengatakan, walaula iddakhalta jannataka qulta masya Allah. Ini penting nih. Dan mengapa ketika engkau masuk ke kebunmu tadi bersamaku, engkau tidak mengucapkan masya Allah la quwata illa billah, sesungguhnya atas kehendak Allah semua ini terjadi. Orang ini saking sombongnya, dia tidak yakin bahwa itu datang dari Allah. Ingat, dari sini kata para ulama, ini obat hasad, obat kalau antum dihasadi. Jadi siapapun kaum muslimin, kalau diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak yang baru lahir, kemudian baru beli rumah, baru beli kebun, baru dapat pekerjaan, maka jangan lupa mengucapkan masya Allahu la quwata illa billah. Karena kenapa? Karena sesuatu nikmat itu kalau kita tidak menyandarkan kepada Allah, maka nikmat itu bisa hilang. Hilang karena ada orang hasad kepada kita. Maka kalau seandainya kita baru punya anak, kita katakan masya Allah la quwata illa billah. Kalau kita punya mobil, baru punya mobil, kita katakan masya Allah la quwata illa billah. Kalau kita baru beli rumah, kita katakan masya Allah la quwata illa billah. Begitulah hasad lawan dengan lawannya. Karena hasad itu menghilangkan harta, sementara doa keberkahan itu menambah harta. Makanya dia ingatkan, tadi waktu masuk kebun kenapa kau tidak mengucapkan kalimat itu? Intarani ana aqalla minka malan wa walada. Sekalipun kau anggap hartaku sedikit, keturunanku lebih sedikit dari kamu, fa'asa rabbi an yu'tiyani khaira min jannatika wa yursila 'alaiha khusbanan minas sama fatusbiha sa'idan zalaka. Maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik. Lihat yakinnya dia dengan Allah. Karena orang yang beriman harus yakin bahwa ketika anda kemudian berjual beli dengan Allah, tidak ada ruginya. Pasti Allah akan ganti satu petak tanah di dunia dengan satu istana di sorga. Lihat ketika Rasul mengatakan, man bana lillahi masjidan fil ardi banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun sepetak tanah kemudian dibangun masjid di situ, maka Allah akan bangunkan satu istana di sorga. Orang yang beriman harus yakin bahwa kalau berbisnis dengan Allah tidak mungkin ada ruginya. Kemudian mulailah dia mendoakan keburukan. Kata para ulama, boleh tidak mendoakan keburukan? Boleh, kalau dia orang yang telah zalim dan menzalimi. Makanya dia berdoa. Apa doanya? Wa yursila 'alaiha khusbanan minas sama fatusbiha sa'idan zalaka. Ingat, semoga Allah mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang sangat licin, tandus, tidak lagi ada yang tumbuh dari satu pun pohon-pohon yang kau tanam di situ. Au yusbiha ma'uha ghairah, ataupun yusbiha ma'uha ghaurah, airnya surut sehingga kering kelontang, falan tastati'a lahu talaba, maka engkau tidak akan dapat menemukan lagi air itu sehingga menjadi tandus kering dan mati pohon-pohonmu. Ikhwatu fiddin, doa orang yang dizalimi itu mustajab karena antara dia dengan Allah tidak ada penghalang. Apa kata Allah? Wa uhita bi samarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Dan harta kekayaannya dibinasakan Allah, lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu, sedangkan pohon-pohon anggur roboh bersama penyanggah-penyanggahnya, para-paranya. Lalu dia berkata, betapa sekiranya dahulu aku tidak menyekutukan Tuhanku dengan apapun. Jadi ceritanya begini, habis terjadi dialog ini, kemudian diusir nih kawan yang soleh ini, diusir, kau jangan datang lagi kemari.
Akhirnya ketika dia diusir, sebelum dia pergi, dia berdoa kepada kawannya dengan doa keburukan tadi. Kemudian setelah itu dia pulang. Malam hari setelah doa itu terjadi petir yang kemudian membawa api. Lah api petir itulah membakar seluruh kebun dia. Kemudian keesokan harinya dia ingin melihat kebunnya, mau memanen kebunnya. Kemudian setelah dia lihat kebunnya, dikiranya salah kebun. Jangan-jangan ini bukan kebun saya enggak kayak gini. Akhirnya dia putar balik lagi jalan. Tapi namanya kebun dia kan kenal di mana tanahnya. Balik lagi ke situ. Rupanya memang itu kebunnya. Dari situlah dia menyesal. Baru dia sadar bahwa selama ini dia tidak pernah menginfakkan di jalan Allah. Akhirnya Allah hancurkan kekayaannya. Makanya Allah mengatakan, walam takun lahu fi'atun yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasira hunalika alwilayatu lillahil haq huwa khairu thawaban wa khairu uqbah. Dan tidak ada lagi baginya seorang pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya. Ikhwan, kalau Allah hendak memiskinkan seseorang sebentar saja. Lihat corona hari ini, virus COVID-19 ini, virus corona hari ini. Betapa banyak para pengusaha gulung tikar hanya virus yang tidak kelihatan. Banyak pengusaha gulung tikar, mal-mal pada tutup, orang-orang kaya jadi bangkrut, hutang di mana-mana. Kalau Allah mau memiskinkan orang itu sebentar saja. Kalau Allah mau melenyapkan kekayaan seorang sebentar saja, dikirim tsunami, dikirim gempa, dikirim puting beliung mengangkat rumahnya. Kalau Allah mau, sebentar saja Allah membangkrutkan orang itu. Dan di sana pertolongan Allah tidak mungkin datang kecuali karena mentauhidkan Allah. Makanya Allah mengatakan, hunalikal wilayatu lillahil haq. Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang maha benar. Huwa khairun thawaba wa khairun uqbah. Dia pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan yang sangat baik. Oleh karena itulah maka ini risalah kepada orang-orang kaya sombong. Jangan sombong kalian. Ada batas-batas istidraj Allah subhanahu wa ta'ala sampai Allah bangkrutkan anda. Maka sebelum itu terjadi, lihatlah pelajaran dari kisah pemilik dua kebun itu. Harta itu, kata para ulama, hakikatnya hanya tajmi' wa tafrik. Kita kumpulkan, habis itu kita tinggalkan. Itu hakikat kekayaan. Coba lihat sekarang orang-orang kaya itu. Orang-orang kaya itu tidak kaya begitu saja, pasti dengan keringat. Mereka sekolah tinggi, habis sekolah tinggi mencari pekerjaan, akhirnya jadi direktur, kemudian punya perusahaan, akhirnya jadi owner, akhirnya jadi kaya, punya rumah gedong, punya mobil mewah, punya tanah luas di mana-mana. Ketika dia mati, tidak ada satupun pakaian yang indah dipakainya, kan? Karena kemuliaan jasad itu kalau sudah nyatu ruh di situ. Tapi kalau ruh dicabut dari jasad, tidak mulia lagi jasad itu. Mau anda presiden, mau anda menteri, mau anda wali kota, mau anda gubernur, mau anda RT, RW, mau anda tukang beca, tukang ojek, ataupun tukang bangunan, ataupun yang tidak kerja sama sekali, kalau mati itu sama jasadnya. Dibungkus dengan kain kafan, diantar dengan keranda, diantar dengan ambulan, mobil mewahnya pun tidak ngantar dia, ya. Artinya bahwa hilang kemuliaannya, kan? Kemudian yang kedua, hartanya jadi rebutan ahli warisnya. Kalian kumpulkan harta, bisa ditinggalkan, rebutan ahli warisnya. Begitulah hakikat harta, tajmi' wa tafrik. Dikumpulkan, habis itu ditinggalkan. Makanya Rasulullah SAW menasihati satu sabdanya, ma akalta fa'afnaita wa ma labista fa'ablaita wa ma tasaddaqta fa'abqaita. Hartamu yang kau makan itu hilang. Hartamu yang kau pakai itu pasti usang. Lihat pakaian antum ketika antum usia 5 tahun, bisa antum pakai hari ini? Lucu antum pakai pakaian bayi. Jadi usang, kan? Tidak bisa dipakai lagi. Tetapi Rasul mengatakan, wa ma tasaddaqta fa abqaita. Apa yang antum sedekahkan, itulah harta yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.